Kalian bertiga ditipu. Jangan saya bicara kamu bisa saya tuntut ke polisi. Apaan sih? Emang kalian tuh siapa? Kenapa datang-datang bisa nuduh kayak gitu? Mama adalah ibu kandung kamu, nak. Kalian bertiga ini diculik sama Bu Fatma. Fatma dulu menculik kalian bukan karena uang, tapi dia mengambil kalian karena untuk menggantikan bayinya yang meninggal di klinik saat kebakaran. Bu Fatma itu bukan malaikat penolong, tapi dia itu perempuan jahat yang mau memisahkan kita semua. Siapa mereka? Loh, kamu ya siapa? Ibu kesini kan kalian yang minta. Ibu ingin berlebaran bersama kalian semua. Kamu bukan ibu kamu. Kamu tuh cuma penipu yang mau memanfaatkan kesuksesan kamu. Kami udah tahu semuanya, Bu. Ibu menculik kami saat kami masih bayi. Ibu harus tanda tangan. Surat pernyataan pemutus hubungan antara anak dan ibu. Terima kasih ya, sayang. Kamu udah melahirkan anak kita. Sekarang rumah tangga kita udah lengkap. Atas kelahiran anak kita yang pertama. Aku janji sekarang akan jagain kalian dan buat kalian bahagia. Dari siapa, Mas? Dari teman-teman kantor, aku ngucapin ucapan selamat atas kelahiran anak kita yang pertama. Aku pamit dulu ya. Mau beli makanan untuk kamu. Bu Fatma, bayinya saya bawa ke ruang bayi dulu ya. Baik, Bu Bidan. Permisi, Bu. Bu, ada kebakaran, Bu. Ayo cepat keluar, Bu. Aduh, suami saya di mana, Bu? Mas Pandu, ayo, Bu. Ibu, susah ini bayi saya bukan. Oh, benar sekali nggak tahu, Bu. Gimana, Bu? Susah juga ini bayi saya bukan. Bu, masih ada bayi di dalam sana. Tapi semakin besar, kita harus cepat keluar. Bu, jangan, Bu. Saya harus menyelamatkan bayi saya, Bu. Bu. Anakku. Bukan. Astagfirullahaladzim. Gimana bayiku? Itu ada orang tuh. Dia bawa bayi. Baik. Fatma, mulai hari ini kita bukan lagi pasangan suami istri. Aku talak kamu. Maksudnya apa? Kamu kok tiba-tiba menalat aku sih? Kamu tega, Fatma. Sudah bikin anak kita meninggal. Kamu lebih pentingkan bayi orang lain ketimbang anak kita sendiri. Mas, aku juga sama. Gak menginginkan anak kita meninggal. Tapi situasinya gak memungkinkan, Mas. Aku gak bisa menemukan anak kita. Dan aku juga gak bisa membiarkan bayi-bayi itu di sana. Apapun alasan kamu, Fatma, saya nggak peduli. Semua di dalam tas ini, baju-baju kamu. Jangan pernah kamu injakkan lagi kaki kamu di rumah. Mas, aku mohon, Mas. Fatma, lepasin. Maafkan aku, jangan tinggalkan aku, Mas. Cepatnya aku akan urus perpisahan kita. Bu Fatma harus banyak minum susu biar cepat sembuh. Nanti saya beli. Ibu sudah nebus obat belum? Belum sempat. Keluarga ibu ada yang jenguk ibu. Permisi, Ibu Fatma. Saya akan beritahukan kalau ketiga bayi ibu harus kami rawat lebih intensif lagi karena mengisap banyak asap. Maaf, Dok, tapi itu bukan anak-anak saya. Saya tahu, tapi kan ibu yang membawa ke sini dan menyelamatkan ketiga bayi itu. Masalahnya sampai sekarang orang tua ketiga bayi itu belum datang ke sini juga. Pihak rumah sakit merasa kebingungan karena nanti siapa yang akan mengurusi dan juga bertanggung jawab terhadap ketiga bayi itu. Kalau gitu nggak apa-apa, Dok. Biar saya yang bertanggung jawab untuk semua bayi-bayi itu. Baik, Bu, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Bu. Permisi. Bapak mau kemana? Saya harus cari uang, Sus, untuk membiayai bayi-bayi saya. Saya permisi ya. Pak, Ya, Bu. saya mau jual cincin saya ya sama gelang ini. Cek dulu ya, Bu. Ini semuanya saya berani bayar 4 juta, Bu. Nggak bisa lebih ya? Nggak bisa, Bu. Itu udah harga mentok, Bu. Uang segitu masih kurang buat bayar biaya berobat tiga bayi. Tapi seenggaknya
aku bisa deposit dulu dan cari kontrakan. Kak, saya mau bayar deposit atas nama bayi Dion, Lala, dan Alma. Ini Bu. Kalau gitu saya pamit ya. Permisi. Makasih Bu. Koran. Pak, koran Pak. Boleh Bu, berapa Bu? 5.000 Pak. Oh, sebentar. Sini Bu. Makasih Pak. Sama-sama. Mbak, koran Mbak. Enggak Bu, makasih. Oh iya. Di sini mana Bu, Iya Pak. ini ya upah yang hari ini. Makasih ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah. Meskipun aku bukan ibu kandung kalian, tapi aku ikhlas melakukan apa saja untuk membayar biaya pengobatan kalian sampai sembuh. Kondisi mereka udah baik kan dok? Iya Bu, betul sekali. Kalau memang Bu Fatma bersedia mau membawa pulang, silahkan. Orang tua mereka nggak ada yang datang ke sini, dok. Kami sudah mengumumkan ketiga bayi ini di koran, radio, dan juga televisi. Dan kami juga sudah melaporkan berita ini ke pihak kepolisian. Namun sampai saat ini tidak ada respon sama sekali dari pihak keluarganya sampai sekarang. Hanya Bu Fatma yang peduli dengan ketiga bayi ini, Bu. Kami menganggap ketiga bayi ini adalah anak yatim piatu. Jika Bu Fatma tidak mau merawat ketiga bayi ini, maka akan menitipkannya di panti asuhan, Bu. Baik, dok. Saya akan merawat semua bayi-bayi ini seperti anak saya sendiri. Baik Bu Fatma, saya ucapkan terima kasih. Ya, itu anak siapa? Ini anak-anak saya. Maksudnya anak angkat. Iya. Serius Bu, sanggup ngurus anak 3? Kan Ibu nggak punya suami. Insya Allah saya sanggup. Masa? Dulu aja anak kandung sendiri dibiarin meninggal. Gimana mau ngurus anak orang lain? Ya udah saya masuk dulu ya. Mengurus anak-anak. Mari. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kuatkan hamba untuk bisa merawat ketiga anak hamba ya Allah. Hamba rela menghabiskan sisa usia hamba untuk mengurus mereka supaya mereka kelak menjadi orang yang sukses dan anak yang soleh, solehah. Kabulkan doa hamba ya Allah. Kuatkan hamba untuk bisa merawat ketiga anak hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. ini padanya betapa ingin Makasih ya Bu, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatma, udah aku daftarin ojek online. Ini dapat jaketnya? Alhamdulillah, makasih ya. Aku cobain ya. Doakan ya, semoga lancar, cicilannya bisa kebayar terus. Amin. Dan bisa langsung narik. Astagfirullahaladzim. Kok makanan saya bisa jatuh sih, Mbak? Maaf, Bu. Jatuh lagi kita udah nunggu lama juga. Makanan saya bisa jatuh sih, Mbak. Lain kali kalau bawa paket tuh hati-hati. Iya, saya minta maaf. dan bila melepaskan dirimu. Fatma udah pulang. Masya Allah. Anakku sayang. Bu, gimana? Anak-anak tadi minum susunya pintar? Alhamdulillah. Pinter Bu. Maaf ya, jadi merepotkan. Udah kok, nggak apa-apa. Anaknya juga anteng-anteng kok. Makasih ya Bu, udah bantuin jagain bayi-bayi saya. Ya, sama-sama. Nafsu dunia menjerat. Kalian yang pintar ya di sekolah ya, biar jadi juara ke-1. Iya Bu, Lala mau jadi artis terkenal Bu. Dion mau jadi direktur Bu. Alma kalau udah besar mau jadi dokter. Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Doain ibu supaya sehat. Ibu akan sekolahin kalian sampai kuliah. Biarpun ibu harus ojek dari pagi, siang, sampai malam. Bismillah ya. Nanti kalau Alma udah sukses, ibu tinggal sama Alma ya. Sama aku dong Bu. Dion mau beli rumah yang besar, mau mobil yang bagus. Kita tinggal bareng aja. Nanti kita ajak ibu ke restoran yang enak. Pokoknya apapun yang ibu mau pasti kita kasih. Ibu nggak butuh itu semua. Yang penting kalian nanti sukses, bahagia, itu udah cukup buat ibu ya. Dokter Alma. Iya Pak. Selamat ya. Operasi kamu sukses lagi. Makasih banyak Pak Direktur. Kamu hebat. Kamu sudah puluhan kali menangani operasi tapi tidak pernah gagal. Saya sangat bangga sama kamu. Makasih banyak Pak. Saya tinggal ya. Iya Pak. Mari.
Pak Dion, saya benar-benar puas bekerja sama dengan perusahaan Anda. Dan saya benar-benar kagum di usia semuda ini. Anda sudah membawa perusahaan Anda go internasional. Terima kasih Pak atas kepercayaan Bapak terhadap perusahaan kami. Kalau gitu saya permisi dulu. Baik Pak. Baik. Halo Alma. Itu Lala menang award lagi. Terus kalian kita bakal diundang ntar malam. Oke. Aku janji bakalan datang. Sampai ketemu di sana ya. Oke. Selamat ya Mbak Lala atas penghargaannya. Terima kasih. Saya kagum bukan hanya dengan Mbak, tapi dengan kedua saudara Mbak, Mas Dian dan Mbak Alma. Berita kesuksesan kalian bertiga itu sering muncul di sosmed. Saya jadi penasaran, siapa sih orang di balik kesuksesan kalian bertiga? Ibu kami yang udah membuat kami sukses di usia muda seperti sekarang. Ibu Mbak Lala seorang pengusaha atau dari kalangan artis juga? Ibu saya, Bu Fatma, cuma orang biasa. Tapi beliau adalah wanita yang sangat hebat. Sampai saya bisa meraih kesuksesan seperti sekarang. Ibu bangga sama kalian bertiga. Ibu akan selalu mendoakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu nonton TV nggak? Ibu nonton kamu Diwawancara. Di sana juga ada Dion sama Alma kan? Ibu senang sekali ngelihat kalian bertiga. Ibu jadi kangen sama kalian. Iya Bu, maaf ya. Aku belakangan lagi sibuk banget. Iya Bu, aku juga minta maaf ya. Soalnya perusahaan lagi belum bisa ditinggal. Iya, nggak apa-apa. Ibu paham kok. Bu, sebenarnya kami nelfon Ibu. Kami mau ngasih surprise buat Ibu. Kami mau ngajak Ibu tinggal di kota sama kami. Dikit lagi kan lebaran. Kami mau lebaran bareng-bareng sama Ibu. Kamu serius ini? Ibu pasti bahagia sekali bisa bareng-bareng sama kalian. Iya Bu, besok lusa pasti kami jemput. Udah dulu ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bertiga ditipu. Jangan saya bicara kamu bisa saya tuntut ke polisi. Emang kalian tuh siapa? Kenapa datang-datang bisa nuduh kayak gitu? Aman, Mama adalah ibu kandung kamu, Nak. Ya, ini Mama kandung kamu. Gak mungkin. Lala, aku Mama Wanja, Mama kandung kamu. Enggak. Saya nggak percaya. Ibu-ibu pasti bohong kan? Mama bisa kasih bukti, Nak. Kami akan menjelaskan semuanya pada kalian bertiga. Nafsu dunia Lala, Alma, Dion, kalian lahir di klinik yang sama. Kami punya akte lahir kalian. Lala, aku memang ibu kandung kamu. Golongan darah Mama sama dengan kamu, sayang. Kalau kamu dan kedua saudara kamu masih nggak percaya, kami bertiga siap dites DNA. Kalau emang Bu Wanja ibu kandung saya, kenapa ibu dulu ninggalin saya? Mama kehilangan kamu, sayang. Dulu kita terpisah karena Fatma menculik kamu, Alma, Dion dari klinik waktu kalian baru lahir. Kok bisa? Pada waktu terjadi kebakaran di klinik, situasinya sangat kacau sekali. Mama mengira kalau kamu itu tewas dalam kebakaran. Tapi pada akhirnya kita tahu kalau kalian bertiga ini diculik sama Bu Fatma. Kalau emang bener Bu Fatma itu penculik, bisa aja Bu Fatma menyerahkan kami ke orang kaya. Buktinya selama ini Bu Fatma itu merawat kami dengan baik kok. Fatma dulu menculik kalian bukan karena uang, tapi dia mengambil kalian untuk menggantikan bayinya yang meninggal di klinik saat kebakaran. Mama sangat terpukul atas kehilangan kamu. Mama menyendiri, kerap berlarut hingga membuat mata Mama hampir membuta. Bu Fatma itu bukan malaikat penolong, tapi dia itu perempuan jahat yang mau memisahkan kita semua. Asal kamu tahu, sejak kehilangan kamu, papa kamu itu mengalami depresi berat dan dia juga sekarang sakit ginjal. Dan Mama harus menanggung beban semuanya. Mama. Mama tinggal ya sama aku di sini ya. Aku masih merawat kalian dengan baik. Nggak, kami pulang dulu ya. Terus untuk acara amalan besok lusa gimana? Gak jadi kita undang ibu. Gak perlu, aku benci sama ibu. Ibu ternyata penipu. Alhamdulillah ketiga anak saya sekarang sudah sukses. Yang satu jadi artis, yang satu jadi dokter, dan yang laki-laki sudah jadi pengusaha sekarang. Dan katanya sih mereka mau jemput saya, mau lebaran bareng di kota. Bu Fatma jangan halu, kalau anak-anaknya udah sukses, ngapain Bu Fatma masih ngojek, ya enggak? Iya.
ibu ini dari kemarin bilang mau dijemput anak. Lah, buktinya sampai sekarang mana? Nggak ada yang jemput kan? Insya Allah hari ini mereka pasti jemput saya. Iya. Saya telepon Lala deh, bentar. Mbak Lala, ya, ibu telepon nih. Udah biarin aja, blokir aja nomor telepon ibu. Lah, kok teleponnya Lala nggak bisa dihubungin ya? Coba Alma. Ini sih hasil general check up-nya pada bagus ya. Sehat kok. Mungkin gara-gara kamu sering nge-gym juga kali ya. Nih ibu ngapain sih pakai nelpon segala? Alma juga nggak bisa dihubungin. Bisa ya? Coba dia. Ini ibu juga nelfon aku. Kayaknya dia mau nanyain deh acara amalan nanti malam gimana. Jadi kita jemput nggak? Ya usah, ngapain? Kan jelas-jelas penipu. Blok aja sekalian nomornya. Kok aneh ya? Semuanya mendadak gak bisa dihubungin. Ada apa ya? Bukan, boro-boro dijemput sama anaknya. Di telepon aja nggak ada yang nyaut kan? Mungkin mereka lagi sibuk. Ya sudahlah, biar saya aja yang pergi ke kota sekalian kasih surprise buat mereka. Saya permisi dulu ya, mau siap-siap. Ya, hati-hati deh gua. Hati-hati Bu Fatma. Nafsu dunia Di malam yang berbahagia ini, kami ingin berbagi bersama anak-anak yatim. Saya dan kedua saudara saya, Alma dan Dion, akan menyumbangkan masing-masing 1 miliar rupiah. Ini kenapa ya? Mendadak semua nggak bisa dihubungin. Bu, maaf Bu, ini jadinya mau kemana? Maaf Pak, ini anak saya belum kasih alamatnya. Gimana sih Bu? Anak saya itu artis Pak, namanya Lala. Bapak kenal nggak? Lala? Lala mah saya ngefans banget Bu. Kalau dari sosmednya sih, saya lihat dia lagi ada acara di daerah Kuningan. Kalau gitu, Bapak antar saya ke sana ya. Bapak tahu kan tempatnya? Tahu Bu, nggak jauh kok dari sini. Alhamdulillah. Acara malam ini kami dedikasikan kepada orang yang sangat berjasa dalam desa. Tanpa beliau, kami bertiga tidak akan bisa seperti sekarang. Kami minta dengan hormat pada beliau untuk naik ke atas panggung dan bergabung bersama kami. Inilah ibu kandung kami. Orang yang sangat berharga dan juga berjasa dalam hidup kami. Maksudnya apa? Siapa mereka? Itu kamu ya, Sofa. Lala, Alma, Dion. Ini ibu. Ibu kesini kan kalian yang minta. Ibu ingin berlebaran bersama kalian semua. Kamu bukan ibu kami. Kamu tuh cuma penipu yang mau memanfaatkan kesuksesan kami. Demi Allah, ibu nggak ingin uang kalian, apalagi harta kalian. Dengan melihat dan hidup bareng dengan kalian, itu sudah cukup membahagiakan buat ibu. Alasan aja. Kami udah tahu semuanya, Bu. Ibu menculik kami saat kami masih bayi. Dan gara-gara ibu, kami berpisah dari orang tua kandung kami, Bu. Itu nggak benar. Pembohong. Fatma ini pembohong dan saya saksinya. Saya Pandu, saya mantan suaminya Fatma. Saya talak Fatma saat dia menelantarkan anak kami dan sampai meninggal. Dan diam-diam Fatma ini mengalami depresi. Dia menculik 3 anak bayi orang lain. Fatma ini sudah banyak merugikan orang lain. Kami akan lapor ibu ke polisi dan memenjarakan ibu. Ibu nggak pernah menculik kalian. Mulai sekarang ibu bersimpuh di depan orang tua kami dan minta maaf, Bu. Ibu nggak salah. Ibu nggak mau melakukan itu. Ibu harus tanda tangan. Surat pernyataan pemutus hubungan antara anak dan ibu. Tanda tangan, Bu. Ibu nggak nyangka kalian setega ini sama ibu. Bahkan kalian sudah mempersiapkan surat ini tanpa meminta penjelasan sama ibu. Kami nggak perlu penjelasan, Bu. Kami lebih percaya sama orang tua kami. Udah adzan tuh. Ayo doa dulu ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kok ibu gak ikut buka puasa? Ibu, makanya nanti aja sekalian habis Isya. Sekarang ibu cuma mau minum air putih dulu. Ya. Udah nyala lilinnya. Sekarang kita tiup lilinnya sama-sama. Sesudah itu kalian berdoa masing-masing ya. Sama-sama ya, kita tiup lilinnya, gitu kita berdoa sama-sama ya.
Kita lulus, Bu. Fatma, pulang sih. Lagi meriang gitu juga. Ini kan saya masih harus cari uang buat anak-anak. Bu, aku meminta uang buat kuliah. Kasih ya, Bu. Ya udah aku pamit. Hati ya. Assalamualaikum. Salam. Duduk dulu, Ibu, duduk. Ibu nggak boleh berdiri. Kita bertiga udah lulus, Bu. Alhamdulillah. Selamat ya. Kalian semua harus jadi orang yang sukses. Selama ini, Ibu mencurahkan semua kasih sayang Ibu buat kalian. Cucuran keringat, tenaga, air mata, semuanya Ibu kasih buat kalian. Tapi apa balasan kalian sama Ibu? Setelah kalian sukses, kalian malah mau memutuskan tali silaturahmi sama Ibu. Kami nggak pernah minta dirawat sama Ibu. Gara-gara Ibu, hidup kami bertiga jadi susah, Bu. Dan kesuksesan kami itu karena usaha kami, bukan gara-gara ibu. Tanda tangan, Bu. Tanda tangan. Sampai kapanpun, Ibu tidak akan pernah mengingkari kalau kalian anaknya Ibu. Oke kalau gitu. Security, bawa ibu ini pergi dari sini. Baik, mari. Bu, Ibu, Bu bangun. Bu, bangun, Bu, bangun. Ada apa sih kok teriak-teriak? Kalian jadi kayak marah-marah gitu sih? Sekarang Ibu ikut kami. Kemana? Ayo, Bu. Ya, Ibu mau dibawa kemana? Bu. Ayo, Bu. Bentar. Lala, Dion. Anak ini apa-apaan sih? Kok Ibu dibawa pulang ke kampung? Bukannya kalian mau ngajak tinggal bareng sama Ibu di kota dan kita lebaran sama-sama? Gak usah mimpi. Ibu tuh gak pantas tinggal sama kita. Astagfirullahaladzim, istighfar lah. Ih, udah deh, Bu. Berisik. Kalian mau apa? Astagfirullah. Ya Allah, jangan dihancurin. Aduh, kenapa sih kalian? Tolong, jangan dilempar-lempar mainan waktu kecil kalian. Ini satu-satunya yang mengingatkan Ibu sama kalian kalau kalian lagi jauh dan Ibu kangen sama kalian. Kita nggak sama semua barang-barang ini, terutama ini. Boneka udah ibu beliin. Sudah. Sayang anak. Bu, aku mau rumah-rumahan. Bu, aku mau mobil-mobilan. Bu, aku mau main boneka. Uangnya Ibu nggak cukup. Nanti ya, kalau uangnya sudah cukup, Ibu belikan. Sekarang. Iya, tapi Ibu janji deh, pasti Ibu belikan kalau uangnya sudah ada. Seperti apa yang kalian mau mainannya. Ya, sabar ya, jangan nangis. Ya, udah, simpan dulu. Nanti Ibu pasti beliin kok, insya Allah. Nanti ya, Mas. Ada orderan ini? Udah, jangan diambil orderannya. Tadi hujan-hujanan terus. Gimana kalau sakit tambah parah lagi? Udah nggak usah. Ya, Bu, cancel aja, Abah. Enggak, insya Allah sehat. Soalnya ini kasihan. Penumpangnya mau ke rumah sakit. Kayaknya orang sakit deh. Kalian cari pahala. Bismillah. Udah deh, hati-hati deh. Ya, Bu. Ayo. Permisi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh. Lihat nih, Ibu bawain apa buat kalian. Nih, coba. Yeay, Ibu pulang bawa mainan. Mana yang punya Lala? Nih, punya siapa? Ayo. Punya aku. Iya, Bu. Tolong, jangan dihancurkan lagi mainan kalian. Enggak, Bu. Kita nggak mau. Ibu punya kenangan tentang kita. Mau dikemanakan ini? Ya Allah. Nah, jangan dong. Ya Allah. Kenapa kalian tega ini? Ini kan barang-barang berharga buat Ibu. Wah. Ibu tuh nggak boleh ambil barang-barang itu lagi. Ya Allah. Jangan. Ya Allah. Iya enggak, Bu? Kenapa kalian tega membakar ini semua? Kita semua sengaja membakar ini biar kita nggak punya kenangan lagi sama ibu. Astagfirullahaladzim. Udah nyesel ya dibesarin sama ibu. Kalau nggak mungkin hidup kita tuh bakal lebih happy, Bu. Kita nggak mungkin namanya ada kekurangan tuh nggak mungkin. Masa kecil kita harusnya juga bisa lebih bahagia, digedein sama orang tua kandung kita. Dan karir kita pasti bisa lebih sukses daripada sekarang. Sekarang juga, Ibu tanda tangan surat pernyataan putusan hubungan antara anak sama Ibu. Sekarang, Bu. Enggak, Ibu nggak mau. Kalau Ibu nggak mau tanda tangan sekarang, saya akan tuntut ke pengadilan. Lebih baik Ibu dituntut di pengadilan dan dipenjarakan daripada Ibu mengingkari kalau kalian adalah anak-anak Ibu. Kalian memang tidak lahir dari rahimnya Ibu, tapi kalian tuh lahir dari hatinya Ibu. Kalian lahir dari doa-doa yang Ibu panjatkan. Ya Allah, kalian tega banget sih. Kalau ibu tetap bersikeras kayak gini, jangan salahin kita bertiga. Ini semua udah pilihan ibu. Ayo kita bawa ke polisi. Ayo, Bu. Jadi begini, Pak.
Kami mau melaporkan Bu Fatma dengan tuduhan penculikan. Beliau telah menculik kami sejak kami masih bayi, Pak. Maaf, Bu. Apa benar Ibu melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh pelapor? Selamat siang, Pak. Saya Rangga, saya pengacara dari saudari Lala. Selamat siang, Pak Rangga. Untuk sementara Ibu Fatma kami tahan. Jika memang benar-benar Ibu Fatma tidak bersalah, kami akan bebaskan beliau. Walaupun selama ini aku jadi pacar Lala, aku belum pernah ketemu sama Bu Fatma. Tapi aku kasihan sama wanita ini. Harus dipenjara dan menghadapi kasus yang sangat pelik. Sayang, kamu harus nuntut ibu seberat-beratnya. Biar ibu dihukum seberat-beratnya ya. Jujur sebenarnya aku agak berat yang ngambil kasus ini. Soalnya aku tahu kalau Bu Fatma itu orang yang ngebesarin kalian. Dan dari cerita kamu, aku tahu kalau Bu Fatma itu orang yang rela ngelakuin apa aja demi ngebesarin kalian juga. Jadi maaf aku kurang percaya kalau Bu Fatma sejahat itu. Sayang, kok kamu lebih percaya sama ibu sih daripada sama pacar kamu sendiri? Iya, dan lagian kan yang nuntut tuh kita bertiga loh, bukan cuma Lala. Ya, berarti kan harusnya kamu percaya dong. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba mohon ya Allah, jangan hukum anak-anak hamba ya Allah. Hamba yakin mereka tidak mungkin terindah melakukan ini semua kepada hamba ya Allah. Tolong tunjukkan kalau hamba tidak pernah menculik mereka. Sadarkan mereka ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selama ini, papa kamu tuh selalu mencari kamu. Sampai akhirnya, papa kamu sakit ginjal dari 3 tahun yang lalu. Dia selalu saja kepikiran kamu dan bersikeras mencari kamu terus. Ini semua memang salah Ibu Fatma. Sekarang, Mama bingung kalau melihat papa kamu harus terbaring menunggu donor ginjal seperti ini. Mama takut papa kamu nggak berbuat tanggung jawab. Mama tenang aja ya, aku bakal cariin donor kok buat papa. Dan juga pasti sembuhin sakitnya papa. Mama kenapa, Ma? Mata mama makin lama makin buram, Tuan. Pelan-pelan. Ya, apa jangan-jangan mama akan buta, Dion? Ini semua gara-gara Bu Fatma. Halo Dion, ini papa aku ternyata sakit ginjal dan butuh donor ginjal secepatnya. Mamaku juga nih, penglihatannya mulai nggak jelas. Barusan aja dia jatuh. Aku punya cara gimana buat nyembuhin papa aku dan juga mama kamu. Apa rencana kamu? Alma, Dion, kalian datang pasti mau membebaskan ibu ya? ibu emang bisa bebas asal ngelakuin 2 permintaan kami. Ibu pasti sanggupin apa keinginan kalian semua. Sebetulnya ibu harus melakukan apa? Yang pertama, ibu harus donorin ginjal ibu buat papa kandung aku. Yang kedua, ibu harus donorin mata ibu buat mama kandungnya dia. Ibu, kalian kesini cuma buat itu? Emangnya kenapa, Bu? Ini namanya kompensasi. Karena ulah ibu, orang tua kandung kami itu menderita sekarang. Kondisi Bu Fatma tidak baik-baik saja. Dari hasil pemeriksaan medis, Bu Fatma memiliki gejala jantung yang pemicunya adalah depresi dan sering mengalami tekanan batin. Sebaiknya Bu Fatma banyak-banyak istirahat supaya kondisinya tidak semakin drop. Kami permisi. Makasih, Dok. Alma, sebenarnya ibu sakit apa? Kok ibu bisa pingsan tadi? Ibu ada gejala jantung. Tapi ibu tetap kok bisa donorin ginjal sama mata ibu buat papa aku sama mamanya Dion. Ibu harus mendonorkan mata sama ginjal ibu. Sebentar lagi ibu juga meninggal kok. Seenggaknya, ibu bisa menebus dosa ibu terhadap kita, Bu. Ya Allah, kenapa seumur hidup hamba terus menderita dari kehilangan bayi, suami, dan sekarang dikhianati 3 anak angkat hamba sendiri. Hamba benar-benar menyerah, gak sanggup lagi menerima cobaan dan tekanan bertubi-tubi seperti ini. Bu, udah deh, nggak usah pakai nangis segala. Pokoknya aku bakal mastiin ya, kalau ginjal ibu sama papa kandung aku tuh bisa cocok. Terus setelah tes, kalau emang cocok, aku minta ibu tetap bisa donorin ginjal ibu. Iya. Ibu akan kabulkan semua keinginan kalian berdua. Karena ibu tulus menyayangi dan mencintai kalian berdua, sayang. Pa, bentar lagi papa bakalan sembuh. Habis itu kita bakal kumpul bareng-bareng lagi sama mama ya. Sus, ayo dimulai operasinya. Baik, Dok. Ya Allah, sakit banget ini. Bekas operasi. Ibu Fatma, obat ibu sudah bisa diambil di bawah. Apa ada keluarga ibu yang tungguin ibu untuk tebus resepnya? Gak ada, Sus. Enggak apa-apa, biar saya aja yang ambil ya. Biar saya bantu ya, Bu. Pa, tenang aja ya. Aku yang bakal ngerawat papa sendiri
saya mau ke musola. Ya Allah, hamba sudah tidak punya apa-apa ya Allah. Hamba pasrahkan diri hamba padamu ya Allah. Hamba akan menyerahkan mata dan ginjal hamba agar anak hamba senang dan hidupnya bahagia bersama orang tua kandung mereka ya Allah. Kuatkan hati hamba ya Allah. Lindungi selalu kedua anak hamba ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Operasi cangkok ginjal papa aku udah berhasil. Kamu tunggu dulu ya, sabar dulu buat nunggu operasi mata mama kamu. Yang penting kan ibu juga udah setuju mau donorin matanya sewaktu-waktu ibu meninggal. Ya, Alma. Makasih ya. Aku tetap gak setuju kalau ibu dibebasin. Kamu tenang aja lah. Gak usah khawatir. Yang berjanji untuk bebasin ibu kan aku sama Alma. Ya jadi kalau kamu masih mau nuntut ibu, mau penjarain ibu ya silahkan aja. Oke. Oh, ibu gak ada? Bu. Alma, lihat ini. Ibu Fatma tidak bersalah. Kalian anak durhaka. Jangan ibu kabur lagi. Dia nggak mau nepatin janjinya. Kita harus cek ke kantor polisi. Yuk. Ibu Fatma sudah dibebaskan seorang pengacara dengan jaminan. Jadi kami tidak bisa menahannya lagi. Siapa Pak pengacaranya? Bu Fatma itu kan orang susah Pak. Jadi nggak mungkin dia sanggup bayar pengacara. Nanti kalian akan tahu sendiri setelah bertemu langsung di pengadilan. Baik Pak kalau gitu. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Bentar. Ini tiba-tiba aku dapat pesan. Di sini bilang kalau orang tua kandung aku palsu. Aku juga dapat pesan. Dia bilang mama kamu berbohong. Dia kembali hanya menginginkan harta kamu. Lala, coba kamu cek dulu. Coba kamu juga dapat pesan. Iya, benar. Ya, ini aku juga dapat pesan. Mama dan papa kamu Ratu dan Raja Drama. Mereka sengaja meninggalkan kamu saat musibah kebakaran. Siapa sih sebenarnya yang kirim pesan ini? Coba kita cocokin nomornya sama kamu. Sama? Apa? Iya, sama ini. Siapa ya yang ngusulin kita ini? Bentar aku telepon dulu ya. Gak nyambung nomornya. Ini tiba-tiba aku dapat pesan lagi. Aku disuruh ke rumah Lala dan bawa papa dan mama aku. Yon, pokoknya kamu harus paksa Bu Fatma untuk mau mendonorkan matanya buat mama. Kalau kalian berani sentuh klien saya akan tuntut kalian. Rangga, maksud kamu apa? Aku pengacara yang ngejamin Bu Fatma di kantor polisi. Dan aku orang yang kirim pesan misterius itu kepada kalian. Karena aku nggak tega ngeliat Bu Fatma disakitin anak-anaknya yang durhaka. Rangga, kenapa kamu malah berbalik untuk membela ibu? Bu Intan, Saya adalah kepala klinik bersalin, tempat kalian semua dilahirkan. Semua bermula dari peristiwa kebakaran itu. Tapi Fatma tetap salah, karena dia udah manfaatin situasi kebakaran untuk menculik kalian bertiga. Fatma memang berniat mengambil mereka. Ya benar, harusnya Fatma nggak ambil mereka. Dokter Fani, Saya atasan Dr. Alma. Kami pernah bekerja di satu rumah sakit yang sama dan saya sangat heran melihat Bu Fatma dirawat di rumah sakit itu. Saya sudah 24 tahun kenal dengan Bu Fatma. Maaf dok, tapi itu bukan anak-anak saya. Ya, saya tahu. Tapi kan ibu yang membawa ke sini dan menyelamatkan ketiga bayi itu. Masalahnya sampai sekarang orang tua ketiga bayi itu belum datang ke sini juga. Pihak rumah sakit merasa kebingungan karena nanti siapa yang akan mengurusi dan juga bertanggung jawab terhadap ketiga bayi itu. Kalau gitu nggak apa-apa dok, biar saya yang bertanggung jawab untuk semua bayi-bayi itu. Setelah Bu Fatma merawat kalian bertiga, Bu Fatma masih mengunjungi rumah sakit dan juga kantor polisi. Hanya sekedar untuk mengecek apakah orang tua kandung kalian datang untuk melapor. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun, orang tua kandung kalian tidak ada yang datang. Dion, Alma, mereka ini penipu. Orang tua kandung kalian itu meninggal waktu kebakaran dulu itu. Jangan asal bicara kamu. Saya punya bukti-buktinya di sini. Surat kematiannya ada sama saya. Mama jadi bohongin aku. Kalian nipu aku, sedangkan aku udah minta Bu Fatma buat donorin ginjalnya. Kalian sudah ditahan atas kasus penipuan. Tangkap mereka. Saya benar, ibu akan Lala. Anda emang ibu kandungnya Lala, tapi Anda tega ninggalin Lala waktu itu dan pergi dengan pria lain, yaitu Pak Pandu. Jangan asal bicara. Saya punya bukti surat pernikahan kalian. Kalian menikah 1 bulan setelah kebakaran itu kan? Iya kan?
Harusnya kalian berdua itu tahu kalau Lala dirawat oleh Bu Fatma. Dan buat kamu, Pak Pandu, Anda malah menolak Bu Fatma dengan alasan gak bisa ngerawat anak kalian sampai meninggal. Dan kalau kalian peduli, harusnya kalian itu udah jemput Lala. Tapi apa? Kalian malah datang ketika Lala sukses. Itu nggak benar. Kamu jangan asal bicara. Itu semua bohong. Stop bohongin saya dan ibu kandung saya. Maksud kamu apa bisa seperti itu? Aku adalah anak Anda dan Bu Fatma. Mister, ini bayi siapa? Kok gelang di tangannya hilang? Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi saya selamatkan dia di dalam box bayi. Dan selama ini aku diam-diam cari orang tua kandung aku sendiri. Karena aku nggak mau nyakitin hati orang tua angkat aku. Dan dari semua bukti yang aku dapat, aku menyimpulkan bahwa Bu Fatma adalah ibu kandung aku. Maafin, Papa Randa. Papa menyesal dan melantarkan kamu seperti itu. Sekarang aku dan istri kamu sudah selesai lahiran. Kamu bisa gugat pisah istri kamu. Aku juga akan gugat pisah suami aku. Setelah itu kita nikah resmi. Kamu pokoknya tenang aja. Bu Anja, Bu, suami ibu tewas. Tapi bayi ibu belum bisa dipastikan karena masih di dalam, Bu. Mas, aku mohon Mas, tinggalin istri kamu. Nikahin aku. Aku nggak peduli anakku masih hidup atau enggak. Lagi pula, aku akan bisa punya anak laki dari kamu. Aku mohon, Mas. Kamu tenang ya. Aku udah jadi anak durhaka. Berkali-kali aku nyakitin ibu yang udah benar-benar tulus ngebesarin aku selama ini. Mama menyesal, Nak. Mana? Tolong maafin Papa. Papa sangat menyesal. Tolong kamu maafin Papa. Aku akan maafin Mama, aku akan maafin Mama. Karena Mama udah ngelahirin aku. Tapi aku gak mau tinggal sama Mama karena Mama udah nuantahin dan tinggalin aku sejak bayi. Aku gak mau, Mama menyesal. Aku bakal maafin Papa sebagai orang tua kandung aku sendiri. Aku gak akan pernah lupain apa yang udah Papa lakuin ke ibu kandung aku. Dan aku gak mau lihat wajah Papa lagi. Yang ada hati aku sakit, Pak. Rangga, gimana sekarang Ibu Fatma? Iya, Rangga, tolong kasih tahu kami. Untuk apa lagi? Ibu saya selama ini baik sama kalian. Tapi apa yang kalian lakukan sama ibu saya? Kalian mau ambil ginjal dan mata ibu saya. Apalagi sekarang? Rangga, kami tahu kami salah, Rangga. Kami emang gak pantas dimaafin. Tapi kami mohon, Rangga, kami mau ketemu sama ibu dan minta maaf. Kami mohon, Rangga. Iya, Bunda, kami minta tolong. Iya Rangga, tolong kasih tau kami Rangga. Minta tolong, Rangga. Bu, maafin kami, Bu. Kami gak pantas jadi anak ibu. Maafin kami ya. Kami udah terlalu jahat sama ibu. Cepat sadar ya, Bu. Kondisi Ibu Fatma kritis. Karena setelah dilakukan operasi ginjal, beliau istirahatnya kurang baik. Dan ginjal yang satu lagi mengalami kerusakan dan sudah terlanjur menyebar ke aliran darah. Saya mohon tolong operasi lagi ibu saya biar bisa sembuh. Kondisinya untuk saat ini tidak mungkin untuk dilakukan operasi. Hanya keajaiban Tuhan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Ya Allah, Ibu. Ya Allah, hamba mohon agar Engkau jangan mengambil nyawa ibu hamba. Karena selama ini hamba belum bisa membalas semua kebaikan ibu. Kita semua sengaja ngebakar ini biar kita nggak punya kenangan lagi sama ibu. Nyesel ya dibesarin sama ibu. Kalau nggak mungkin hidup kita tuh bakal lebih happy, Bu. Kita nggak mungkin namanya ada kekurangan tuh nggak mungkin. Ya Allah, kasih hamba kesempatan untuk menebus dosa-dosa dan juga kesalahan hamba ke ibu. Hamba sangat berdosa kepada beliau. Hamba mohon kasih kesempatan itu. Hamba rela tukar nyawa hamba dengan Ibu Fatma. Karena hamba gak sanggup hidup kalau harus bayangin semua dosa-dosa hamba ke Bu Fatma, ya Allah. Kita nggak mau ibu punya kenangan tentang kita. Di malam takbiran ini, hamba memohon kepada Engkau, berikanlah kesempatan hamba untuk berbakti kepada ibu kandung hamba, ya Allah. Bertahun-tahun hamba terpisah dengan beliau, orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk hamba, ya Allah. Hamba tidak ingin terpisah untuk kedua kalinya, ya Allah. Tolong beri kesempatan kami untuk bersama, ya Allah. Bu, maafin kita ya, Bu. Maafin semua kesalahan kita dan dosa-dosa kita ke Ibu. Maafin kita, Bu. Ibu cepat sembuh ya, supaya Ibu bisa cepat pulang dan lebaran bareng kita, Bu. Aku janji, Bu, aku bakal bikinin kue lebaran buat Ibu. Aku akan masak ketupat dan sayur lebaran kesukaan Ibu. Ngelayanin kita dengan tulus, Bu. Sekarang gantian kita yang ngelayanin Ibu. Ibu sudah memaafkan kalian semua. Dan Ibu juga gak membenci kalian. Ini aku Rangga, aku anak kandung ibu. Udah dari lama, Bu. Aku tuh cariin ibu dan baru ketemu sekarang. Aku bakal bawa ibu pulang nanti setelah ibu sembuh.
Anak ibu, sekian lama ibu gak ketemu sama kamu, nak. Ibu rindu sekali sama kamu. Alhamdulillah, sekarang bisa ketemu. Kalian semua anak-anak ibu, ibu sangat menyayangi dan mencintai kalian dengan tulus. Kalian gak boleh saling membenci ya, Rangga. Ya nak, ibu sekarang sudah lega dan bahagia. Akhirnya ibu bisa berlebaran bersama kalian semua. Ibu. Bu, bangun, Bu. Ibu.